setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas, Tuhan? Selain tidak, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas, Tuhan? Selain tidak, selain mari kita tundukkan kepala, sama-sama kita masuk dalam doa hubungan kita. Berfirman, ya Tuhan, sebab aku mendengarku, nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita kembali menyembah Tuhan. Kita mengatakan seperti rusa yang rindu, yang haus rindu air sumur. Haleluya. Jiwaku rindu Engkau.
kami kembali datang menghadap Engkau. Terangi pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan, belajar isi Alkitab untuk kami semakin dewasa. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber hikmat kami, sehingga apapun yang kami pelajari tidak akan membuahkan apa-apa tanpa Roh Kudus yang menata hati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya sehari ini Engkau memberkati kami lebih, demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali baca Alkitab kita, Kisah Para Rasul 17 ayat 10 dimulai demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Puji Tuhan. Ayat 11 itu adalah ayat yang sangat perlu kita perhatikan. Kenapa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Lebih baik hatinya. Kemudian karena mereka dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Alasan mereka untuk hidup yang lebih baik dan hati yang lebih saleh adalah karena mereka yang pertama menyelidiki firman Tuhan. Mereka menyelidikinya setiap hari, artinya belajar tiap hari. Kemudian meskipun mereka mungkin belum menerima ataupun mengerti fakta atau kebenaran yang disampaikan itu, tetapi oleh karena ada cara dan inisiatif untuk menyelidiki, maka kemungkinan mereka akan menjadi lebih tahu daripada orang di tempat lain. Yang kedua apa? Menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Puji Tuhan. Menerima firman dengan segala kerelaan hati menunjukkan sikap bahwa ketertundukan kepada otoritas firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, hatinya sudah tidak tenang, hatinya sudah melawan dan memberikan respon yang tidak menerima, respon yang buruk, respon yang tidak baik. Maka itu akan menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa hidup lebih baik, tidak akan bisa hidup lebih saleh. Nah, itulah tentang orang yang ada di Tesalonika. Dan satu lagi, mereka adalah orang Yahudi. Mereka bukan orang dari suku yang lain ataupun bangsa yang lain. Saya kembali mengingatkan bahwa mereka adalah orang Yahudi. Yahudi yang tadinya saudara Paulus kemungkinan dendam. Paulus yang tadinya adalah penganiaya jemaat, yang kepadanya diberikan izin untuk membakar gereja, yang kepadanya diberikan izin untuk menganiaya orang Kristen, bahkan sampai ke tingkat membunuh. Level Rasul Paulus sebagai penjahat, dia bukan hanya pembenci agama atau pembenci Kristus, tetapi dia adalah pembunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi orang-orang Yahudi begitu dendam dengan dia, oleh karena dia sepertinya
seperti istilahnya membelot, berkhianat, atau dia berubah. Nah, kita sudah tahu bagaimana dia bisa berubah. Dia bertemu langsung dengan Tuhan. Paulus, kenapa kau menganiaya aku? Demikian Tuhan bertanya. Kemudian dia tidak bisa menjawab, dan salah satu cara adalah bertobat, sebab matanya dibutakan oleh sebuah sinar dan cahaya yang terang. Dan kemudian seorang anak Tuhan atau Ananias menumpangkan tangan kepada matanya, dan dia kembali melihat. Nah, Paulus bukan hanya tentang mempelajari. Paulus tidak diubah hatinya ketika dia mempelajari, dia berbeda sendiri. Paulus diubah hatinya ketika Tuhan sendiri yang menemukannya. Paulus berubah 360 derajat. 180 derajat. Kalau 360 derajat lewat lagi, balik lagi ke situ. Jadi dia berubah hidupnya. Yang tadinya dia adalah seorang pemerhati, atau dia adalah seorang Farisi, orang yang hidup dari ketetapan Taurat, orang yang menjalankan agama, ritual dan sebagainya dari ketetapan hukum Taurat. Tetapi hari ini, pada saat dia dipanggil Tuhan, dia menjadi seorang yang memberitakan kematian. Kematian siapa? Kematian Kristus. Dia memberitakan kematian orang yang justru adalah dijadikan mereka musuh. Maka Paulus disangkapnya gila. Ini adalah orang gila. Dia sudah membelot dan memberitakan sesuatu yang salah. Dan ini jangan lupa, mereka adalah orang Yahudi. Kemudian di awal pemberitaan Injil kita melihat betapa di kota-kota di Yunani itu adalah negeri, memang tidak begitu jauh dia dari Israel. Ya, dia cukup mungkin berlayar atau jalan darat. Kenapa Athena, Yunani, Tesalonika, Berea, ada lagi tadi Amfipolis, Amphipolis, dan Apolonia. Ini adalah kota-kota dewa. Apollo itu dewa, Artemis itu dewa, Diana itu dewi, Artemis dewi, Hercules, baru Zeus. Di sana adalah negeri 1000 dewa. Kalau di manakah terletak negeri 1000 Tuhan? Di mana? Athena. Mereka bisa mendirikan patung seseorang dan menyebut itu dewa. Nah, termasuk Apollo, dewa Apollo. Apa itu dewa Apollo? Dewa bintang, dewa matahari. Kemudian beberapa jenis dewa lain. Bahkan kisah mitologi terbanyak tentang tokoh-tokoh yang sampai saat ini masih dijadikan menjadi cerita film, terus apa lagi? Cerita-cerita fiksi dan dongeng. Nah, demikianlah firman Tuhan diberitakan, yaitu dengan penolakan dari rumahnya. Rumah di mana Kristus dilahirkan, rumah di mana rasul-rasul dilahirkan, adalah tempat di mana mereka ditolak lebih dulu. Nah, oleh karena itu, ketika kebenaran mungkin ditolak dari dalam rumah kita, tetapi ingat baik-baik bahwa segala yang kita lakukan untuk memberitakan firman, jangan melihat orang, misalnya ini begini, ini saya hanya melihat bahwa setiap orang itulah yang diselamatkan. Setiap yang namanya orang, dia harus mendengarkan Injil dan harusnya bersuka cita, sebab keselamatan itu diberikan kepada mereka. Terlepas dari apakah mereka makin percaya, apakah mereka makin rendah hati, apakah mereka makin diubah, itu bukan urusan kita. Sebab menanam, menyiram dan menumbuhkan itu bukan ada pada tanggung jawab tangan dan orang yang sama. Tuhanlah yang punya tanggung jawab untuk memberikan pertumbuhan kepada setiap apa yang orang dengarkan.
Tetapi yang pertama adalah seperti orang-orang di Tesalonika, seperti orang-orang di Berea. Orang Yahudi di Berea lebih baik daripada orang-orang yang di Tesalonika. Orang-orang yang di Tesalonika kemarin apa? Kita melihat mereka sampai mengancam ke pasar-pasar, preman pasar pun diajaknya untuk mengusir dan menganiaya mereka. Mereka malah mengandalkan pejabat-pejabat, mereka mengandalkan kekuatan massa, preman-preman untuk menghalangi dan sambil berteriak bahwa orang ini adalah pengacau. Orang ini, apa yang dikacaukannya? Sebuah prinsip dan ideologi keagamaan yang sudah mereka pegang, sekaligus merupakan tradisi yang sudah mereka ikuti selama ribuan tahun. Dan ketika Injil diberitakan ini mau diubah, ini sedang diganggu, ini sedang digoncang. Tetapi firman Tuhan diberitakan bukan hanya mengubah satu orang, tetapi mengubah banyak orang. Itu sebabnya kalaupun kita mungkin belum bisa mempercayai, tetapi kalau kita menerima dan kita menyelidiki kitab ini kita setiap hari, kitab suci, maka saya percaya orang yang melakukannya akan semakin memiliki kualitas yang lebih baik, sama seperti apa yang kita katakan. Haleluya. Adalah susah untuk mengertinya, susah untuk mempercayai Tuhan sebagai Kristus. Tuhan adalah yang memberikan hidup yang kekal, sedangkan kita masih hidup di dalam konsep kefanaan. Tuhan pikirkan kekekalan, kita pikirkan kekinian atau apa yang fana. Tuhan memikirkan hidup kita nanti di surga, kita hanya memikirkan hidup kita di sini. Tuhan memikirkan nasib kita untuk kekal dan sampai kekal, sampai dia harus mati dalam kehinaan. Tetapi manusia hanya memikirkan bagaimana supaya dia terhormat di bumi ini, tenang di bumi ini, tidak terganggu, tidak termasuk dalam bilangan-bilangan orang yang sibuk dengan agama. Itulah dunia inginkan. Jadi maunya, kalau dunia ini maunya jangan sibuk dengan agama, karena agama adalah sesuatu yang membuang-buang waktu. Demikian orang komunis berkata. Tetapi kita tidak demikian, sebab Tuhan kita adalah gunung batu yang teruji. Nanti firman Tuhan judulnya adalah gunung batu yang teruji. Tuhan adalah gembala, dan yang kedua adalah Tuhan gunung batu. Nanti demikian sampai Natal, Tuhan penyelamat. Nah, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati. Haleluya, amin. Mari kita sujud dan berdoa. Engkaulah perisaiku saat badai. Oh enggak, itu udah kemarin. Itu kemarin pagi. Kita menyembah Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ayo mari sujud. Oke, begini. Ini tanya nih Bang. Ini gini. Tak usah